Paroki itu sebenarnya dia punya patron kan, Iya. yaitu paroki Pemersatu. Ah, Karena itu lihat dia punya gedung kan, kiri, kanan, depan, belakang, jadi dia menjadi satu. membentuk satu kemah ya, bermacam bentuk Sebenarnya kemah. nanti itu yang bagian juga memberi makna tentang Iya. gedung gereja, Hmm. apa artinya persekutuan. Iya. Karena dia pemersatu, maka dinamika pastoral itu harus selalu mempersatukan. Mempersatukan. Dia tidak boleh terpecah belah dan selalu diberi pandangan kepada umat. Kita ini paroki pemersatu, bukan kita paroki pemecah belah. Iya. Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong atau BIKOM. Hari ini kita akan berbicara tentang persiapan hari ulang tahun Paroki Kristus Raja Katedral yang ke-78. Hadir di studio Komsos kali ini, Pastor Paroki Kristus Raja Katedral, Pastor Immanuel Tenau. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Apa kabar? Macam makin sehat. Kurang sehat. Kurang sehat ya. Karena sibuk untuk persiapan HUT paroki ya. Ya, sibuk. Karena sudah mulai kegiatan-kegiatan apa semua. Sudah tensinya tinggi. Sudah mulai tensinya naik-naik ini, mulai tensi naik ini. Mulai. Baik Sobat Komsos yang terkasih, Paroki Katedral ini sudah pada tahun ini akan merayakan 78 tahun. Betul ya, Pak? Betul. 78 tahun. Jadi kita akan berbincang-bincang bagaimana perkembangan Paroki Katedral mulai dari awal, lalu dinamikanya pastoral saat ini, dan juga kita nanti akan melihat bagaimana keunikan dari Paroki Katedral. Pater, selamat datang di Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Terima kasih Ya, atas undangannya ya. Pater Immanuel Tenau ini adalah Imam Projo Keuskupan Manokwari Sorong. Luar biasa. Beliau juga bukan hanya pastor paroki, tetapi juga adalah ketua Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Benediktus di Sorong, dan sekaligus sebagai Vikaris Yudisial di Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi kita ini berada bersama dengan pejabat-pejabat gereja. Melekat di satu orang. Pejabat gereja. Pater, berkaitan dengan Paroki Katedral, mungkin sedikit Pater memberikan gambaran tentang mungkin sejarah singkat kan terkait dengan Paroki Katedral ini. Baik, terima kasih. Paroki Katedral ini namanya sejarah dunia memang begitu, karena dia berkembang tidak terlepas dari proses dinamika perkembangan misi di seluruh dunia dan berefek pada gereja Kristus Raja yang semula pada saat itu. Jadi dia belum ada katedral sejak awal mula. Iya, betul. Karena itu pada tahun 1947 paroki ini dibentuk dengan Pater Van Leven OFM. Van Leven OFM ya. Pastor pertama di. Jadi pada tahun 1947. Ya. Luar biasa. Pada pesta Kristus Raja tahun itu. Jadi pesta Kristus Raja ini kan selalu tidak tepat tanggalnya, minggunya. Macam tahun ini akan dirayakan tanggal 23 November ya. 3 tahun lalu 24. Tahun 20 tahun lalu 26 ya kayak begitu. Iya. Kita tidak pasti tanggal untuk perayaan, tapi peristiwa pada hari raya Kristus Raja di tahun 1947 dengan gedung gereja yang sederhana yang ada di Taman TK Kanak-kanak Santa Teresa saat ini ya. Lalu ketika statusnya menjadi katedral itu ketika pindah dari Manokwari tahun 75 sehingga dia bersamaan itu dari sebelah Santa Teresa itu pindah ke Luxex Oriente sekarang Geraha itu. Itu gereja yang kedua. Gedung yang kedua yang dipakai sehingga langsung statusnya menjadi Kristus Raja menjadi katedral. Jadi Dan Keuskupan Manokwari menjadi Sorong. Keuskupan Manokwari Sorong. Lalu gedung yang sekarang yang kita rayakan sampai sekarang
Itu dibangun 1991 ya. Ya, 91 karena peresmiannya 95. Iya, Jadi sekarang sudah 32 tahun ya betul. gedung itu berada di Sorong ini. Iya, ya. Jadi Saya memang kira lalu perkembangan terus pergantian juga terus menerus pastor paroki ya, silih berganti, sudah mungkin puluhan pastor paroki. iya, betul. Saya ini mungkin sudah yang keberapa. Berapa? Ya, kalau kita runtutan daftar terlalu banyak, Iya. agak sulit menyebut juga karena ya nama-nama Belanda. Ya, nama-nama Belanda, iya betul. Nama-nama yang orang kita harus lihat pegang baru baca mungkin. Betul. Tapi kalau tidak ya saya kira seperti itu perkembangannya dari sejarah masa lalu sampai sekarang. Iya. Dan prinsipnya Sampai sudah 78 tahun nih, ya prinsipnya ya dia tetap terus berkembang, Dia maksudnya berkembang. dia tidak mati, Ya. dia status begitu. Hingga sampai sekarang sudah 5.555 jiwa. Jadi jumlah jiwa 5.555. 555. Jumlah kakaknya 1.267. Oh iya. Lingkungan sekarang berapa? Lingkungannya sekarang sudah 26. 26. 2 stasi. Semulanya lingkungannya 26, 6 stasi. 6 stasi. Stasi Tambagaran, Santo Antonius Abbas Sauka, Santo Yohanes Rasul Tampagara, ya. Stase Wilhelmus Sosapor, Santo Petrus Werur, Albertus Agung Mega, dan Wow. Agustinus Wow. Yang paling jauh dulu itu adalah Wow, ya, yang hanya bisa ditempuh dengan laut. perjalanan laut. Ya, Luar biasa. bisa. Dan juga pernah dengan jalan darat dan mobil sekali. Iya. Ketika ada pemekaran kabupaten dan Ya. wilayah ini, sehingga mempermudahkan, tapi ya sekali. Habis itu rusak karena menyangkut infrastruktur. Tapi sejak tahun lalu ya, mulai ada pemekaran, Sosapor menjadi praparoki. Tahun ini Tahun ini tanggal 28 8 Mei. Mei ya. Jadi tahun 28 Mei itu saya resmi memekarkan Sosapor menjadi praparoki sendiri. Sehingga Sosapor mengambil stasi Mega, Maka Werur Werur, dengan Wow. Wow. Dan disetujui, dimekarkan, diusulkan ke uskup, lalu uskup menetapkan jadi praparoki. Ya. Maka semula ada pastor rekan, Ya. sekarang tidak ada pastor rekan. Sekarang Jadi Bapak sendiri saja. Memang berat karena menangani pusat paroki 3 kali misa, lalu kemudian stasi Tambagaram dengan Sauka juga. Ya. Ya. Tapi di sini bersyukur karena masih ada teman-teman Iya, dan seminari, para imam yang mudah juga diminta. Iya. Gereja Katolik juga menyediakan yang namanya petugas luar biasa yang Ya. juga membantu untuk memimpin ibadat di Macam prodiakon gitu ya. Prodiakon. Ya, betul. Mudah lah semua. Betul sekali. Kiranya itu tentang Gambaran paroki katedral. Paroki katedral ya. Tapi bagaimana Pak dinamika pastoralnya paroki katedral ini, karena saya lihat itu paroki katedral itu multi etnis, lalu juga dari sisi ekonomi juga pekerjaan juga cukup bervariasi. Paroki itu sebenarnya dia punya patron kan, Iya. itu paroki pemersatu. Ah, Karena itu lihat dia punya gedung kan, kiri, kanan, depan, belakang, jadi yang satu. membentuk satu kemah ya, bermacam Sebenarnya nanti itu yang bagian juga memberi makna tentang gedung gereja. Apa artinya persekutuan? Makanya kan dalam tata ruang dalam gedung gereja Katolik itu selalu kan biar di sudut-sudut tapi harus menuju satu menuju satu ya. tempat pusat sentral namanya Pontificio, itu sumber dari hidup iman kita kepada Tuhan. Ya. Karena dia pemersatu, maka dinamika pastoral itu harus selalu mempersatukan. Mempersatukan. Dia tidak boleh terpecah belah dan selalu diberi pandangan kepada umat. Kita ini paroki pemersatu, bukan kita paroki pemecah belah. Ya. Itu yang kita harus semangati dari spiritualitas dari dinamika pastoral. Ya. Nah, lahiriahnya ya pastoral belas kasih. Ya. Jadi ada yang membenci atau ada yang terus seberangan pendapat atau apa ya tetap menampilkan belas kasih. Belas kasih.
Karena itu kita menjaga yang namanya pemersatu. Jadi bukan hanya gedungnya, tapi orang atau umat yang disebut gereja itu bersatu, sehingga dia tidak akan bermisah antara tadi kehidupan ekonomi tadi. Kalau kita hitung persentase ya, umat katedral itu sebenarnya menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya. Karena dia tidak ke atas. Ke atas tuh berapa persen? Berapa persen atau hitung pakai kakak juga bisa, terlalu sedikit. Karena dia ke bawah, maka kita jaga supaya jangan dia di bawah sendiri, di atas dia tengah sendiri, tapi dia tetap jadi satu kesatuan. Hal praktis yang dibuat itu ya, kalau HUT lingkungan wajib diundang pengurus lingkungan yang lain yang datang. Satu lingkungan dibuat HUT-nya, pengurus lingkungan yang datang. Satu lingkungannya buat, lingkungan lain juga datang. Sehingga menunjukkan bahwa kita ini paroki katedral. Paroki katedral. Jadi walaupun lingkungan ini lingkungan lain juga bisa datang bersama untuk pertama itu kenal, oh kamu umat lingkungan ini ya, kamu punya pola gaya bersaudara seperti ini ya, berarti kami nanti lingkungan. Jadi secara praktis itu dia mengalir seperti itu, sehingga tidak boleh kami lingkungan raya kan kamu tidak. Kalau saya mengedepankan persatuan itu juga harus mementingkan adanya perjumpaan sebanyak mungkin di rumah. Lalu juga sering mengumpulkan tuh rapat-rapat seterusnya untuk pengelolaan sebuah lingkungan. Iya betul. Nah lalu dengan latar belakang kelas tadi sosial dan ekonomi. Tapi secara etnisitas kan kita ada 11 etnis. Ya, jadi itu yang besar. Kalau mau bagi semula misalnya 10, yang misalnya kita semula 10 NTT, tapi setelah itu saya bilang NTT ini kan besar, harus bagi lagi. Flores sendiri. Timur sendiri. Iya. Jadi akhirnya batuk. Itu tinggal sekarang menjadi 11 etnis. Dan ini Pater mencoba untuk mengcover etnis-etnis yang ada itu dalam bentuk macam misa-misa etnis ya. Ya, jadi kita memformulasinya dengan sponsor etnis. Sponsor etnis ya. Kalau bisa pakai kulturatif murni kan kita harus pakai bahasa. Iya betul. Lagu, tapi umumnya ya kita kategorikan seperti etnis yang ada berkewajiban untuk mensponsori tapi juga mensyukuri bahwa saya ada di paroki katedral, dan itu dipilih waktunya pada menyongsong HUT paroki. Kita pernah coba tahun ini pasca itu tentang etnis, tapi agak ribet karena teman-teman dari paroki lain TPW Sorong juga kami juga etnis, orang bingung. Dan yang menarik itu ketika misa etnis bukan hanya dari paroki katedral ya, bahwa dari misalnya etnis Batak misalnya, mereka juga merekrut dari teman-teman dari paroki-paroki lain untuk bersama-sama ya. Dan ini malah menjadi satu bentuk persekutuan yang luar biasa. Sehingga mereka saya melihatnya ya ada antusias yang luar biasa dari pembentukan etnisitas itu, sehingga orang merasa sampai semua proses persiapan untuk menyongsong liturginya kan semua baik, baik lagunya, menyanyi bagus, tidak tarik-tarik notnya. Iya. Dan mereka betul-betul mempunyai persiapan persiapan. Jadi tidak sia-sia begitu. Jadi betul. Ada satu progres yang bagus. Lalu terakhir ini sudah memutuskan untuk membentuk namanya KOR paroki. Paduan suara dari paroki punya. Sudah dibentuk, yang akan diisi pada acara puncak Kristus Raja. Tapi juga akan diisi pada tabisan 8 Desember nanti. Betul ya. Untuk 3 imam dan tidak tahu 4 berapa diakon. Dari WESA. Itu dipakai sponsor perdana dari paduan suara atau KOR paroki. Itu dinamika pastoral dan arah pastoral ya seperti itu. Yang kita
Jadi membangun persekutuan, komunion, Ya. sesuai dengan simbol-simbol yang ada di katedral. Ya. Katedral, jadi dia tidak boleh jauh dari Tidak boleh jauh dari itu. itu, namanya semangat tuh. Dan memang gereja itu kan persekutuan, persekutuan. Walaupun di dalamnya ya ada hal-hal yang sedikit ini ya, tapi tetap kita mencoba untuk menjaga persekutuan. Ya, nah, jadi apa seperti gereja misalnya paroki Kristus Raja, Ya. apa katedral Kristus Raja pelindungnya. Kalau gerejanya raja, maka ratunya misalnya patung Bunda Maria itu, makanya Gua Maria kan saya ganti patung ratu surga. Ratu Surga. Ya, sehingga dia menjadi connect, spiritnya kena. Jadi dia jangan raja terus patungnya Fatima segala bangsa, Ya. tidak ketemu. Jadi sekarang patung Bunda Maria Ratu Surga. Ratu surga. Makanya Gua Maria itu namanya Regina Coeli. Oh, Regina Coeli sekarang. Ya. Tapi maksudnya mau menjelaskan bahwa ya semangat persekutuan itu harus dirangkai juga dalam simbol-simbol rohani. Ya, betul, betul. Jadi dia tidak boleh terlepas duniawi atau lahiriah lain, dan semangat spiritnya itu ditampilkan lain. Ya, Sehingga dia bisa membawa satu irama yang sama dalam proses hidup gereja di paroki katedral. Ya. Betul. Ya, begitulah. Jadi kalau persekutuan, kalau kita melihat semangat spirit dari katedral itu adalah membangun persekutuan, komunio, itu sudah mulai disimbol-simbolkan ya. Ya. Mungkin sejak awal sudah mulai muncul simbol-simbol. Nah, ini simbol-simbol itu juga dalam bentuk gereja, Pak. Ya, betul. Itu kan terpampang besar sekali kan ya gedung tadi yang saya sudah sebut. Tapi juga gedung itu kan dia memberi inspirasinya dua, kan inkulturatif dan teologi biblis. Jadi antara bahasa sederhana Papua dan Katolik Roma. Iya. Papua itu dalam bentuk arti miniaturnya Honai, Ya, betul. lalu simbol-simbol ukiran-ukiran atau fisik Iya. benda yang digunakan, Betul. itu miniaturnya seperti namanya materi-materinya ke Papua. Iya, betul. Semua hal yang ada di dalam katedral itu Papua. sangat bersentuhan dengan budaya kita, kultur kita ya. Ya, sedangkan simbol-simbolnya yang ditampilkan misalnya 7 pintu utama, Ya. itu kan simbol teologi biblis kan, atau kita Katolik Roma 7 sakramen, Ya. ada 10 jendela, Ya. 10 perintah, bintala, ada 12 tiang utama, 12 rasul. 12 rasul atau 12 suku Israel. Pokoknya simbol-simbol. Sebenarnya juga yang tidak terekam baik itu dia punya altar pantai imam yang kita berdiri. Ya. Itu kan kalau diperhatikan keramik yang dipasang itu dia model mahkota Kristus Raja. Ya. Jadi kalau lihat kan itu mahkota yang diletakkan Ya, betul. di lantai di bawah itu. Ya, oke. Jadi dia mulai warna simbolisasinya itu terlalu banyak. Lalu macam altar di satu sisi kepapuan karena kayu, tapi di sisi teologi kan dan altarnya berbentuk perahu. Sebenarnya itu juga memberi simbol tentang lagu di Mada Bakti. Gereja bagi bahtera. Jadi gereja itu seperti perahu. Iya. Jadi dia harus terus. Maka katedral dia tidak boleh miring-miring terus. Jadi itu simbol yang juga belum terbacakan yang mereka tulis-tulis. Iya. Yang memberi simbol bahwa gereja kita ya gereja seperti bahtera. Iya. Dia harus ada dalam satu yang persekutuan itu bersama Tuhan dan sesama. Iya. Simbol-simbolnya. Tapi hal lain yang baik juga menjadi pelajaran itu ya, gedung gereja Katolik itu harus diingat bahwa dia itu bukan hanya tempat ibadat, tapi juga rumah Tuhan. Iya. Ada nyanyian, ada bacaan, ada ekaristi. Tapi dia rumah Tuhan karena ada korpus utama dan tabernakel. Makanya ada keheningan, kapan berlutut, kapan berdiri, kapan menghormati dan seterusnya. Maka kita selalu menjaga kita punya gereja itu ya dua hal itu, rumah Tuhan dan tempat ibadah. Iya. Makanya dia
dibangun itu gedung itu dia hanya ada 2 saja ruangan. Ruangan itu untuk kamar pengakuan Iya. dan sakristi itu saja. Tidak ada Yang lain tambah-tambah. tidak. Iya betul. Tidak ada tambah WC kah? Iya, Tidak ada iya, tambah Harus kamar terpisah tidur. ya. Harus terpisah. Tidak boleh tambah lagi kamar tidur ngorok kah? Hmm. Yang ada selalu gedung itu karena itulah roh dan semangat dari gereja Katolik. Nah, gedung itu pada dasarnya kan dia hanya los saja, tapi dia akan membedakan spiritualitasnya. Itu spiritualitas pelindung. Iya. Jadi kita membangun gereja itu bukan berdasarkan Kita saya punya mau, saya suka kita punya warna ini. selera. Iya. Maka spiritualitas itu yang ditampilkan. Ya model kelas zaman sekarang harus mereka tampilkan akan Iya. siapa itu Yohanes Rasul. Jadi bukan tingginya, rendahnya, luas lebarnya, tapi spirit Yohanes Pembaptis itu harus Iya. ditampilkan. Itulah yang biasa orang bangun gereja itu lama. Artinya bahwa membangun gereja itu tidak asal-asalan ya, bahwa Betul. harus selalu dilihat dari makna-makna teologis, dari simbol-simbol dalam gereja itu. Ya. Ya. Hingga tidak asal suka yang penting besar, yang penting Luas. model luas, model begini, tetapi apa makna dari gereja itu, dari yang disimbolkan dari gereja itu. Apalagi kalau pergi lihat di kota lain foto datang, robah di sini lagi. Modelnya. Tidak cocok. Iya, betul. Jadi dia sudah ada patron itu dia sudah tercover sendiri. Ya. Maka dia akan menjadi indah. Ya, misalnya sekarang, contoh misalnya gereja Santo Yosef Ayawasi, saya bilang coba kamu pakai Santo Yosef kulit hitam. Terus Bunda Maria dia punya mempelai itu coba sama, sehingga dia menjadi khas kepabuan coba. Ya. Tapi kan tidak dinampakkan. Tapi ya itu sih pekerja Santo Yosef apa pekerja Santo Yosef tukang atau Santo Yosef itu. Artinya kembali ke makna-makna teologis dari gereja, Pater. Ya. Kalau seandainya kita melihat bahwa bangunan gereja katedral Keuskupan Manokwari Sorong itu syarat dengan makna teologisnya. Ya. Yang pertama itu bentuk saja. Ya, tadi ada secara lokal bahwa itu berbentuk onai. Tetapi secara biblis juga adalah kemah. Ya. Itu yang menampilkan sejarah ya, perjalanan bangsa Israel. Bahwa di dalam kemah itu seperti bangsa Israel perjalanan yang cukup panjang, mereka setiap kemah selalu ada yang namanya tabut perjanjian, dan disitulah kemah katedral itu ada tabernakelnya ya. Makanya kalau kita Katolik ini kan sudah dari awal-awal sudah sejak mulai Konsili Vatikan II penegasan tentang kulturasi dan seterusnya, hampir semua kita selalu memperhatikan budaya lokal tadi. Iya betul. Artinya mereka memadukan seperti kita antara teologi biblis atau juga inkulturatif. Iya betul. Ya, jadi kalau katedral kan inkulturatif dan biblis. Ya, kalau makna-makna dalam katedral mungkin kita sedikit supaya mungkin teman-teman Komsos tahu kalau masuk katedral itu model bagaimana, ya toh? Nah, yang kedua selain kemah, dia juga ditopang dengan 12 tiang. Pater, maksudnya bagaimana itu pemahaman 12 tiang itu? Kalau orang kalau tidak ada tiang-tiang yang lain itu kan pasti dia miring kan? Iya, betul. Jadi kan akhirnya dia harus menjadi penopang yang sama, lalu menjadi satu lingkaran yang persekutuan itu. Jadi dia selain dia menunjukkan bahwa bangunan secara fisik kuat, tapi simbolisasi itu dari Tuhan sendiri yang persatukan dari 12 rasul atau 12 suku Israel. Bisa dimaknai seperti itu. Ya. Karena dalam gereja katedral itu adalah simbol gereja, persekutuan yang sedang bersiara. Kalau bangsa Israel dalam persiaran itu butuh kemah untuk meletakkan tabut perjanjian. Tapi dalam perjanjian baru, mulai gereja itu dibangun di atas para rasul, 12 rasul. Ya,
bangsa Israel, perjanjian lama 12 suku bangsa Israel membentuk satu kekuatan bangsa Israel. Nah, gitu. Lalu kemudian juga yang menarik Pater, kalau saya membaca coba melihat bahwa 12 tiang itu menjadi satu, tidak ada tiang di tengah. Dan itulah simbol gereja yang satu, para rasul itu menuju kepada Tuhan. salib Kristus. Nah, Jadi itu yang apa, kekuatan gereja itu. kekuatan gereja. Jadi dia tidak apa terpecah-pecah itu. Ya, ya, ya. Jadi kita menjadi satu karena hanya sumber namanya Tuhan. Ya, Maka dia walaupun tadi kiri kanan ditarik secara fisik, ya. tapi dia tetap Menjadi satu dan pusatnya adalah Kristus sebagai kepala gereja. kepala gereja. Betul. Makanya dalam gedung gereja katedral itu kan dari sini maju, dari sini maju, Iya. bangku dari sana. Ada 7 pintu. Ya, Ada 7 pintu. Ya. jadi dia masuk semua ke pusatnya. Karena 7 pintu juga melambangkan bahwa Yesus mengatakan akulah pintu. Pintu, Yaitu pintu utama langsung lurus dengan altar. Altar. Nah, itulah Yesus sebagai pintu menuju persekutuan di Ekaristia. Itu luar biasa sebenarnya pembangunan gereja. Lalu yang menarik juga di dalam gereja itu ada 7 lampu. 7 lampu dia. Ya, 7 lampu ya. menyimbolkan Kita sakramen. Ya, Mm-mm. sakramen kan Ya. menjadi tanda dan sarana. Iya, tanda sarana. Karena secara lahiriah fisiknya ya lampu itu ya menyala terus, jadi Iya. gelap. Iya, betul. Tidak ada sarana. Ini kalau seandainya lampu semua mati-mati baru Buka-buka buku bagaimana? jadi, Kan sulit. jadi disimbolkan bahwa Sebagai Yesus lah, sebagai Iya. cahaya. Iya. Jadi 7 sakramen itu kan cahaya. Iya, Jadi bukan kegelapan, Iya. bukan satu yang menghantui, menindas manusia, Iya. tapi satu yang membebaskan. ya, Jadi cahaya yang membebaskan. Jadi 7 sakramen. 7 Nah, sakramen makanya lampu itu harus dia selalu Terang. bercahaya, bercahaya. nyala terus. Iya, betul. Makanya kenapa Tapi saya lihat sekarang itu mulai sudah direnovasi, sudah mulai semua bercahaya kembali ya. Iya. Makanya kenapa Bapak Uskup menamai gedung Prahayang itu Lux Oriente. Ex Oriente, jadi cahaya, jadi cahaya dari Timur. timur. Ya, ya, Jadi gereja itu memang harus bercahaya, katedral bercahaya. bercahaya. Maka kita bangun gedung yang baru ketika ada nama Rex Mundi. Mundi. Jadi Raja Dunia. Raja Dunia itu dia mempersatukan. Iya, betul, betul. Jadi Raja Dunia bukan memecah belah seperti simbol di birokrasi atau pemerintahan politik yang selalu mereka mencampur adukan antara pemimpin atau kepemimpinan Iya. dan kekuasaan atau penguasa. Raja Katolik tidak menampilkan Menjadi pelayan kekuasaan, ya. pelayan, Menjadi pemimpin dan menjadi hamba, pelayan. pelayan. Jadi poin lain lagi Pater, kalau kita melihat di katedral itu, selain bentuk kemah, lalu kemudian ditopang 12 tiang sebagai bentuk 12 rasul, lalu diterangi oleh 7 sakramen, itu juga ada tangga menuju altar. Besar, Itu ada 5 tangga. Kalau secara teologi kan 5 perintah gereja 5 perintah gereja. Ya. yang memerintahkan. Mm-mm. Perintah pertama kan ya sederhananya tahu sembahyang. Iya, tahu sembahyang. Jadi tangga pertama saya Hari sembahyang. Minggu. Iya. Iya. Tangga pertama saya harus sembahyang. Sembahyang. Tidak semalam melawan. Jadi 5 perintah gereja, 5 tangga menuju altar ya. 5 perintah gereja itu untuk bersatu dengan Kristus di pusatnya di altar. Di altar. Jadi dia tidak kemana-mana, tapi 5 perintah gereja itu kan arahnya ke Kristus. Iya. Maka tadi saya bilang pertama secara sederhana, pertama ya sembahyang. Iya, betul. Dia tidak bilang pertama berdoa pertama makan, pertama minum, pertama Sembahyang. Rayakanlah hari Minggu ya. Jadi dia tidak dan hari-hari yang disamakan dengan hari Minggu gitu. dia tidak bilang lahiriah lebih dulu, tapi rohaninya lebih Kesatuan dengan Tuhan itu yang lebih dulu ditampilkan. Ya. Makanya tadi saya sudah bilang kalau gedung gereja memang harus ditampilkan begitu. Iya. Siapapun membangun simbol itu
Sehingga jangan dibangun berdasarkan suka-suka tadi, karena akhirnya maknanya hilang. Mau menjelaskan apa? Ya, betul. Tapi secara lahiriah gedung itu akan menjadi kuat, kokoh, secara fisik jalan terus, akan terbawa juga kenyamanan umat sembahyang dan juga dalam persekutuan hidup gereja. Betul. Kalau gedungnya goyang-goyang, umatnya juga datang mulai mengeluh-mengeluh, sudah mulai goyang-goyang, mulai warna ini bagaimana, itu akhirnya persekutuan dimaksud itu tidak terjadi, karena secara fisik itu tidak didukung untuk sarana rohani itu. Itu yang diperhatikan dalam proses kalau membangun gereja baru. Kalau tidak kan kita semangat habis itu juga terbawa pada proses penghayatan sembahyang tiap minggu. Kalau rohnya dipadukan dengan baik dengan bangunan itu, ya saya kira setiap hari minggu umat akan rajin sembahyang. Betul. Tapi kalau rohnya sudah diletakkan pada proses yang tidak tepat, saya kira akan berdampak pada proses yang lahiriah umat sembahyang tiap minggu, jarang datang, malas, mungkin mengambil jarak. Itulah yang terjadi dalam proses itu. Oke, betul. Selain sebenarnya banyak sekali simbol-simbol ya di dalam gereja katedral itu, mau jendela 10 jendela yang melambangkan 10 perintah Allah, 14 perhentian semua. 14 perhentian semua dengan ukiran asmat. Lalu tidak lupa bahwa di dalam gereja itu juga ada sumur hidup sebagai sumur pembaptisan, air hidup. Jadi setiap pembaptisan juga diambil dari sumur itu, yang lambangkan dalam kitab suci seperti Yesus di pinggir sumur Yakov. Sumber hidup, air itu sumber, tapi membersihkan, bertanda sandar dan sarana bagi pembersihan diri, tapi juga pembersihan diri dari berdosaan. Makanya air itu ada di dalam gedung gereja itu, sehingga itu digunakan pada setiap waktu pembaptisan. Maka dia punya bencana itu di atas air. Di atas air, ya, betul. Waktu kita baptis, kita akan angkat dia, ambil air dari sumur, baptis. Jadi kita memberi sebuah makna bagi seluruh kehidupan Kristianitas kita, Katolik. Air itu menjadi tanda sumber kehidupan. Maka kalau melebar sedikit ya di dunia kemiskinan atau peperangan di mana-mana, biasa orang bilang bencana itu kan kekeringan. Nah, itu berarti tidak ada air. Tidak ada air. Atau kelaparan. Orang tidak pernah ada bencana karena orang semua mati karena rokok. Tidak ada. Kalau orang mati karena minum alkohol ada. Terlalu banyak. Tapi mati karena kekeringan ada, mati karena kelaparan ada, mati karena kurang sehat, kurang gizi. Tapi mati karena rokok tidak ada. Tapi mati karena alkohol ada. Air kata-kata, air kehidupan, bukan air kehidupan, air kata-kata, air kematian. Air kemerdekaan itu. Air kemerdekaan. Apa saja bisa dibicarakan. Iya, betul. Jadi menarik kalau kita berbicara tentang katedral, baru dari simbol-simbol saja sudah menyatakan persekutuan sebagai roh dari katedral. Baru salibnya kan, salibnya kan salib kebangkitan. Jadi Yesus bukanlah yang mati-mati. Betul. 5 roti dan 2 ikan. Ini kebangkitan itu memberi berkat bagi banyak orang. Karena perjalanan hidup kita bukan selesai pada salib, tetapi kebangkitan. Sesudah ada kematian salib, maka menuju kepada kemuliaan kebangkitan. Dan itu yang disimbolkan dalam salib di dalam gereja katedral, bahwa salib kebangkitan. Tidak salib kematian. Jadi Bapak ini memang luar biasa ini. Teologisnya. Ini bukan dibuat-buat ini bahwa sejak awal kebetulan pada waktu itu adalah diinisiasi oleh Monsinyur Hadi Sumarta pada tahun 1991. Itu semua. Memang karena dari semangatnya karena Karmel sudah betul. Pasti Karmel warnanya sama dengan Papua. Betul. Kayu jadi. Warna kayu, warna coklat. Semua coklat. Dan memang kelihatan sekali
apa unsur-unsur budaya dan kekuatan biblis di dalam gereja Katolik. Nah, Iya, iya, iya. itu yang makanya dia akan tertampakkan itu keheningan. Iya, betul. Jadi orang tadi kayu semua bagus terus. Nah, itu yang Dan juga menarik bahwa di dalam katedral, lalu kemudian keluar sedikit, di situ ada kapela untuk adorasi ya. kepala adorasi abadi. Iya. Sakramento. Ada juga untuk penyembahan sakramen. Ya. Jadi gereja memfasilitasi umat untuk tetap melakukan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Gitu. Kalau saya merumuskannya, gereja selain ada doa resmi gereja Katolik juga punya ada namanya devosi. Devosi, ya. Nah, devosi itu harus disiapkan. Makanya di samping gereja katedral, ruang rohani seperti ada Bunda Maria Pelataran, ada kapel dari di formulasi dia supaya dia ada ruang di mana untuk orang bisa selain gedung gereja, tapi juga di taman luar itu ada orang menemukan keheningan untuk berdoa. Maka langsung dibuat pembatas seperti pagar mini, tapi itu bukan melarang orang, hanya memberitahu masuk sini doa. Betul. Tidak boleh ada ribut, telepon, tidak masuk. Bukan hanya untuk istirahat, cari enak, ada AC. Betul. Sehingga kita memformat dia supaya lebih baik, dan hampir setiap hari dan setiap malam berdoa terus soal berkunjung ke Bunda Maria, ke sakramen Maha Kudus. Ya. Lalu juga di dalam kapel itu kita meletakkan gambar kerahiman. Sehingga ada devosi kerahiman juga. Sekaligus bisa umat yang mempunyai devosi bisa difasilitasi supaya mereka bisa berdoa. Tapi yang menarik juga Pater, bahwa di katedral itu selain persekutuan orang-orang yang masih bersiarah di dunia, juga disimbolkan juga persekutuan dengan mereka yang sudah meninggal. Dan di situ ada pemakaman para imam dan para religius ya. Itu juga menyimbolkan persekutuan ya. Jadi orang katedral yang hidup tinggal bersama dengan orang hidup dan orang mati. Orang mati. Betul. Orang hidup dan orang mati. Tapi yang mati nih pastor-pastor semua di situ dengan para diakon. Sehingga kita ada memberi pembatas. Di antara sebelahnya ruang lapangan olahraga, di sebelahnya yang hidup harus sehat. Sebelum menuju ke sini, belum menuju ke pemakaman. Betul. Luar biasa. Saya lihat, Mas Tepan gereja katedral ini luar biasa. Mau orang hidup diperhatikan, orang mati juga diperhatikan. Semuanya menuju kepada Allah, persekutuan dengan Allah. Oke Pater, berkait dengan melihat semangat spirit dari paroki katedral ini. Lalu menjelang 78 tahun, kegiatan-kegiatan apa yang selama ini untuk mendukung, untuk semakin menghidupkan persekutuan itu? 78 tahun ini kegiatan yang dibuat dari sisi liturgi kita ada mengisi kor-kor tadi ada kegiatan etnisitas ditampilkan dalam liturgi gereja Katolik setiap minggu ya? Setiap minggu sampai pada acara puncak. Ada lomba-lomba seperti lektor, ada pemasmur, ada juga tutur kitab suci. Nah, sedangkan dari sisi untuk mempersatukan persaudaraan itu dengan ada perlombaan olahraga. Ada futsal remaja putra putri, ada futsal ibu-ibu. Saya dengar itu selama bulan September kemarin full semua untuk olahraga, untuk persaudaraan ini. Sampai tidak ada yang bekal-bekal itu. Yang main anak-anak, yang tegang orang tua. Oh begitu. Jadi sekarang yang tampilkan anak-anak. Lalu futsal anak-anak, futsal ibu-ibu. Oh begitu, supaya jangan ada bentrok. Tapi yang tegang di luar. Dan lumayan menarik dengan pemahaman yang berbeda-beda.
pertama ya pemahaman tentang aturan permainan. Iya, masing-masing membawa dia punya pemahaman sendiri. Jadi ya lucu. Menarik ya. Iya. Iya, iya. Saya hanya selalu senyum dan senang nikmati saja Iya, iya. proses yang ada, karena itulah bagian dari untuk menyatakan bahwa HUT paroki itu milik Anda. Milik Anda, betul. Bukan HUT paroki milik orang lain. Iya. Masih ada lagi ikon lain yang terus ditampilkan karena kepapuan itu, Yospan. Yospan, oke. Itu menjadi ikon utama dari setiap HUT paroki katedral. Iya. Sejak saya masuk paroki. Iya, betul. Karena kita dari negeri ini ya. Ya, harus mengangkat budaya-budaya lokal ya, kearifan lokal. Sehingga dia menjadi perhatian khusus. Iya, betul. Akan ke depan akan menjadi perebutan bergilir pialanya atau seperti apa sedang diatur kan. Iya. Buat supaya lebih sensi gitu. Iya. Sehingga orang menjadi kompetitif. Iya, Sehingga paroki katedral bisa menurunkan 2 atau 3. Kalau ada hiburan seperti caca juga tahun ini ditampilkan. Jadi itu semua itu adalah sarana untuk tetap mendukung persaudaraan, persatuan dengan umat dan umat, tapi juga karena karena paroki ini kita tidak bisa bangun berdasarkan keinginan pribadi. Ya. Karena nanti akan menampilkan. Ya, karena gereja itu kan rohnya, animanya kan Roh Kudus ya, spirit. Jadi saya perhatian sudah kalau begitu lomba-lomba yang harus sebanyak mungkin dilibatkan umat. Betul. Sehingga mereka yang tidak tahu sembahyang, yang urusan perkawinan tidak beres di rumah bisa tahu. Dari pengalaman itu ya saya menjumpai dan bertanya, pater kami ini mau menikah, terus saya punya perkawinan seperti ini nih. Dari perjumpaan itu mereka mendapat pengetahuan, akhirnya dibereskan menikah. Ternyata mereka berpikir menikah dengan campur itu bermasalah dalam gereja karena tadi pemahamannya terbatas. Tapi dengan lomba tadi mereka itu berarti bisa. Akhirnya dan hampir semua lingkungan terlibat ya, sampai Sauka, tempat garam semua bersaing. Nanti sekarang bulan Oktober ini dihentikan karena khusus doa Rosario. Betul. Karena tadi orang-orang semangat pada devosi. Lalu bulan November mulai lagi. Panas lagi. Dan kemarin panas, sekarang diturunkan, didinginkan dengan bulan Rosario. Nanti November kasih panas lagi. Sampai puncaknya 23 November ya. Oke. Tanggal 20 itu kita jalan pagi. Tanggal 20 November. Kalau ada pembagian door prize dan segala macam, pembagian hadiah lomba-lomba. Jalan santai ya. Untuk menunjukkan bahwa bersama umat semua. Sehingga umat bisa merasakan bahwa ini saya punya gereja. Ini sabuk kawan, sabuk sahabat. Kalau kita buat lomba-lomba yang mendatangkan atau khusus terbuka bagi umum, akhirnya umat nanti jadi penonton. Betul. Tidak merasa memiliki, hanya senang-senang sesaat. Kalau begini kan mereka mulai sadar, kalau begini baik kita rajin sembahyang, kita mulai dan banyak hal yang bisa dibuat. Tapi kita juga menyusun paroki ada namanya aksi sosial. Aksi sosial. Ada pengobatan massal, ada bagian sembako, seluruhnya dari umat untuk umat yang bisa dibuat. Betul. Kali ini nanti akan kita buat di Sosapor. Di akhir bulan. Untuk apa ini? Pengobatan. Oke. Dengan pembagian sembako. Di Sosapor. Itulah keterlibatan gereja Katolik dalam dunia atau gereja katedral dalam dunia ini. Luar biasa. Bukan hanya doa-doa, tapi juga yang sakit-sakit, yang lapar-lapar harus mendapat perhatian, yang haus-haus itu perhatikan. Betul. Lalu itulah yang terjadi. Maka kita juga ada PAUD, pendidikan usia ada pendidikan usia dini. Yang juga difasilitasi untuk umat kita yang kurang mampu tadi. Oke. Kalau walaupun ada pembiayaan misalnya
bawah standar lah Ya, seperti itu untuk membantu mereka yang ingin anaknya bisa tahu baca dan tulis, kenal huruf, bermain, bisa mengalami. Paroki coba menyiapkan sarana-sarana itu. Lembaga pendidikan ya. Ya, namanya PAUD Kristus Raja. Dan cukup antusias oleh umat. Banyak yang datang mendaftar. Saking banyaknya akhirnya kita harus buka 2 ruang lagi. Oh, sekarang 2 ruang ya? Ya. Wah, luar biasa. Ada tempat bermain dan seterusnya. Ya, itulah antusias. Ya, saya rasa ini adalah perhatian gereja juga untuk bagaimana pendidikan di paroki-paroki ya. Karena tidak semua orang-orang di paroki kita itu orang yang mampu untuk sekolah di tempat-tempat yang bagus, yang kualitas atau Terus keterlibatan pastor paroki untuk juga memperhatikan seperti itu. Jadi pastor paroki itu bukan hanya bertugas berdoa, pimpin misa saja atau dia hanya mau doa ini makan ini, tapi juga perhatikan kebutuhan umat kita yang tadi sakit, yang lapar, yang butuh sekolah, apa yang bisa dibuat, keterlibatan kita untuk mengambil bagian dalam misi Kristus sendiri ya. Sejak awal kan Yesus hanya 2 saja, kasih sembuh orang sakit atau mengajar orang. Yang tidak mengerti harus dimengertikan, lalu yang lapar diberi makan, yang harus diberi minum. Itu yang Yesus lakukan kan, mengajar dan menyembuhkan, jadi artinya mengobati orang. Setidaknya kita bersekutu ya, tidak sama dengan Kristus, tapi kalau bisa mirip-mirip ya. Atau dekat-dekat sedikit lah. Oke, luar biasa. Kita bincang-bincang tentang paroki katedral ini. Kalau mau bincang-bincang terus ini bisa lebih dari 1 jam ini. Bisa sampai besok. Bisa sampai besok. Tidak bisa. Oke, Pater. Sebelum saya tutup kebincang-bincang kita, mungkin Pater ada harapan-harapan kepada umat-umat di paroki katedral atau pertama saya sendiri berharap kepada umat di paroki katedral Sorong ya, kebersamaan, tetap menghayati tentang patron paroki yang mempersatukan. Persekutuan itu tidak boleh terpecah belah, iman yang kokoh sesuai dengan bangunan itu yang kokoh ya, dari 12 tiang itu. Itu yang pertama sekali untuk menjaga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, supaya umat juga kena saling menguatkan satu sama lain. Jadi tidak boleh ada permusuhan, kebencian, dendam, suka tidak suka. Tapi umat itu coba diajarkan terus, dan itulah yang sering saya lakukan. Jadi kalau ada orang membenci kita, biarkanlah dia jalan pada dunianya, tapi kita berjalan pada dunia kita selalu berbuat baik, berbelas kasih. Jadi karena kalau tidak kita energinya jangan terlalu banyak negatif, akan bikin lelah, sampai dan tidak teratur dalam hidup. Tapi kita coba mengembangkan energi positif di paroki katedral. Itulah harapan untuk paroki katedral yang saya cintai. Wah, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pastor Manu, luar biasa sudah hadir di sini, bincang-bincang kita penuh makna, walaupun cerita-cerita sederhana, tetapi bahwa ada banyak nilai-nilai yang bisa kita petik dalam karya pastoral kita. Sekali lagi Pater, terima kasih untuk kehadiran di Studio Komsos. Terima kasih lagi karena sudah mengundang saya, ini kesempatan bicara di sini. Oke. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah bincang-bincang Komsos Bikom Keuskupan Manokwari Sorong terkait dengan persiapan untuk perayaan luar biasa besar di Paroki Katedral 78 tahun Paroki Katedral. Mudah-mudahan bincang-bincang kami yang sederhana ini ada banyak nilai-nilai yang bisa kita petik untuk perjalanan karya-karya pastoral kita ke depan. Kita jumpa lagi dalam bincang-bincang berikutnya, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.